gerai Cahaya Ladara Nusantara bergabung dengan Dewata. Barang-barang mereka sudah ada atau makanan atau berupa apapun dari kearifan lokal masing-masing, pasar sudah ada. Bagaimana membuat ini sebuah ekosistem? Itu menyampaikan bahwa UMKM Indonesia itu akan dapat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Nani Hadijayanto, Ketua Umum OWAN. Bersama Cahaya Ladara Nusantara adalah salah satu organisasi perempuan yang bergabung di KOANI. Hari ini saya diundang suatu kehormatan, diundang oleh CSN untuk meresmikan gerai pertama di Bali, di mana gerai ini semua UMKM produk dari anak negeri itu ada di sini. Jadi mohon pada seluruh wisatawan maupun baik dari dalam negeri maupun luar negeri, silakan hadir di sini karena ini etalasenya UMKM Indonesia. Alhamdulillah, Cahaya Ladara Nusantara tahun lalu berdiri dan banyak sekali provinsi-provinsi yang ingin bergabung. Salah satunya Provinsi Bali tahun ini 2025 diresmikan pengurus-pengurusnya, dan alhamdulillah sudah ada gerai Cahaya Ladara Nusantara bergabung dengan Dewata, di mana tadi sudah disampaikan seluruh UMKM dari Provinsi Bali tadi, dari kabupaten manapun dikumpulkan, dikurasi untuk bisa menyediakan produknya dari macam-macam produk ya. Ada wastra, ada kria, ada oleh-oleh, ada food and beverage, di mana kami tim dari Cahaya Ladara Nusantara juga terus akan mengkurasi sampai nanti bulan September sampai dengan 10.000, yang mana kami akan berikan akses pasar karena kami punya hulu dan hilir, di mana hulunya adalah Cahaya Ladara Nusantara, hilirnya adalah Ladara Marketplace dan e-commerce. Jadi walaupun gerai Cahaya Ladara Nusantara ini berada di Bali, tetapi pemasarannya mendunia. Alhamdulillah pengurus telah terlantik dan kami Cahaya Ladara Nusantara mengucapkan selamat, terus bekerja, berkarya untuk memajukan Cahaya Ladara Nusantara Provinsi Bali yang di bawahnya banyak sekali UMKM yang perlu dibina, diberi akses pasar, diberi pendampingan, diberi pelatihan, pemenuhan persyaratan, juga sertifikasi. Kami sebagai Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara siap untuk mendampingi dalam pelatihan, dalam sertifikasi, dalam pemenuhan persyaratan untuk naik kelas dan mendunia. Dengan hitungan ketiga, inilah dia gerai Cahaya Ladara Nusantara Bali. Baik.
tema besar kami adalah semangat Kartini, perjuangan dan budaya sinergi Pampadepayung. Ini kata-kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena ketika bicara sinergi kolaborasi, bukan kesetaraan yang kita bicarakan, tetapi siapa yang kuat, siapa yang punya uang, dia yang menjadi pemimpin. Jadi yang diharapkan Kartini adalah seperti seekor burung, ada dua sayap yang harus menetap hingga bisa terbang setinggi ini. Pertanyaannya, apakah kalau sayapnya satu sakit tidak bisa terbang? Bisa terbang, tetapi kurang maksimal. Siapa yang akan memaksimalkan? Kolaborasi. Jadi apa yang menjadi kegalauan dari ibu kita Kartini terkait tentang keberadaan perempuan untuk bisa setara, kemandirian ekonomi harus dipandang sebagai kemandirian ekonomi yang berlandaskan Trihita Karana. Saya bersyukur hari ini kita membuka wadah ya, berarti wadah tempat platform, tempat untuk para UMKM bisa mendisplay. Saya selalu katakan pemerintah mempunyai dana untuk pelatihan, tapi ketika target kita tidak membuat para UMKM bisa bersaing di pasar, itu artinya ketika kita memberikan penyuluhan, ketika kita memberikan pelatihan, kita tidak memberikan target. Karena ujungnya kita tidak ingin mempunyai UMKM yang kita bantu karena kasihan. Terus bikin bazar, terus yang beli kita-kita lagi. Tapi kita tidak memberikan disiplin mental yang kuat untuk mereka bahwa di dunia nyata kita harus bisa bersaing. Kedua, biasanya ketika ada pelatihan dan ketika barangnya bagus, unik, kreatif, inovatif, ketika ada di pasaran, ketika kita mau mempromosikan, barangnya nggak cukup. Jadi ini beberapa hal yang sebenarnya kita temukan, dan bagaimana ketika kita mau menggerakkan para UMKM untuk berinovasi, berkreasi, ketika barang-barang mereka sudah ada atau makanan atau berupa apapun dari kearifan lokal masing-masing, pasar sudah ada, bagaimana membuat ini sebuah ekosistem. Nah, dari pertama yang harus ada, tentu wadah itu harus ada. Dan berterima kasih kepada Radara yang sudah dan juga bekerja sama dengan Ibu Cahaya Rada, Ibu Triana yang mempunyai lokasi, Ibu Jero. Nah, inilah contoh sebenarnya kerjasama kolaborasi. Rumah bersama juga, dan inilah tempat untuk kita mendisplay apa yang kita karyakan. Nah, ini harus menjadi satu ekosistem di dalam proses dari awal merekrut, kurasi di pasar, ketika mereka laku dibantu finansial, ketika mulai membranding dibantu lagi dengan ahli-ahli yang bisa membantu mendorong, sehingga sebuah ekosistem yang jalan. Saya yakin kita akan berani, anak cucu kita tidak akan meninggalkan kearifan budaya. Perempuan yang dari awalnya tulang rusuk menjadi tulang punggung keluarga, bersama-sama dengan ayah yang bekerja di luar, sama-sama membangun ekonomi di dalam keluarga. Karena pada akhirnya sekarang kita melihat begitu berubahnya situasi politik, negara. Jadi sebenarnya apa yang harus kita belajar dari semangat Kartini adalah perjuangan atas dirinya sendiri, pengen mencapai cita-citanya. Cita-cita itu, mimpi itu gratis. Tapi Kartini mampu melangkah selangkah untuk berusaha mencapai cita-citanya, mencapai mimpinya. Nah, semangat ini yang harusnya kita pakai bersama di masa ini gitu. Balik lagi, mental kita harus kuat, akal kita harus sehat, dan kita berkreasi. Berikanlah di
pendidikan yang terbaik kepada anak kita sebagai penerus bangsa kita kemudian hari. Dan kita akan mencapai cita Pak Presiden 2000 anak generasi emas 2045. Sekali lagi semangat Kartini, selamat Hari Kartini lagi buat kita semua. Wirausaha. Ada 3 orang narasumber yang akan bersama-sama mengikuti sesi talk show, dan tadi sudah ada titipan pesan bahwa akhir dari talk show ini adalah merumuskan rekomendasi. Dan karena ini talk show Bapak Ibu, jadi formatnya bukan seperti paparan presentasi, namun kita akan menggali lebih detail kepada para narasumber, dan Bapak Ibu kami persilahkan ikut berinteraktif. Silakan sampaikan apa concern Bapak Ibu. Oke, hari ini kita mengikuti serangkaian acara HIPI dan CLN. HIPI itu Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, dan CLN saya bersama pembinanya langsung. Swastiastu, Bu Kumala yang luar biasa hari ini. Dia pembina yang hari ini sudah dilantik ya Pun, selamat. Kami baru aja dilantik, terima kasih. Bagaimana untuk kegiatannya Bu? Sekarang nanti ke depannya mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk para anggota kami dari UMKM seluruh Bali semuanya. Jadi kita bisa membawa hasil produk ini lebih dunia. Itu dia CLN. Kira-kira apa ya Bu? Cahaya lembut Nusantara. Cahaya, memberikan cahaya. Mudah-mudahan bisa memberi cahaya pada semua anggota kami. Jadi UMKM yang dibentuk nanti dibantu untuk bisa memasarkan produknya, memasarkan distribusinya, meningkatkan produksinya juga, kualitas dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu ke depannya dalam pengembangan mungkin di tingkat nasional dan internasional seperti itu. Dia lihat ada 10.000 UMKM tuh Bali semua itu. Bali semua. Kita fokus di Bali dulu Sampai tahun 2025 bulan kita September ini. April sampai September. Mudah-mudahan ini terkumpul semua. Yang harus bersatu seluruh UMKM yang mau disupport online dan offline-nya jadinya. Mudah-mudahan kami berdoa juga, mudah-mudahan ini banyak yang ikut bergabung sehingga saling support antar UMKM juga di seluruh di kabupaten, di seluruh Support antar komunitas, support antar UMKM se-kabupaten dan masing-masing daerah, dan bersatu untuk Bali. kemajuan Bali. Keren. Congratulations. Sehat-sehat. Mudah-mudahan kita bisa juga bekerja sama ke depannya, saling support juga ya. Terima kasih banyak. Bersatu kita bisa maju. Itulah UMKM yang kita bentuk hari ini bersama CLN Adara, dan dari beberapa support UMKM yang hadir, dan juga dapat talk show dari Wamen yang hadir, menjadi wirausaha, wanita berdaya, wanita wirausaha. Terima kasih ya tuh penyiarannya, dan tetap semangat, tetap bangkit UMKM Bali. Hari ini kita melihat kurasi beberapa UMKM yang ada dan terdaftar untuk memberikan mereka ruang
mempromosikan, mendistribusikan, serta membentuk wadah komunitas di mana UMKM Bali yang mereka buat berupa produk maupun jasa siap untuk dikurasi menjadi UMKM naik kelas dari kualitasnya, dari segi kontinuitas produksinya, dan kita bisa lihat bagaimana sebuah produk bisa diterima oleh masyarakat luas bukan hanya di Bali saja tetapi seluruh Nusantara. Jadi tetaplah berkarya untuk menciptakan produk-produk unikmu dan tetap menginspirasi. Rahayu. Halo Kari Lovers, hari ini kita bersama seorang wirausaha produk yang akan dikurasi hari ini mereka bawa dengan sampel tentunya yang best seller guys, yang sudah mencapai ini kualitasnya kulit asli. Dan kurasi hari ini bukan saja dilihat dari brandnya, tetapi dari manfaat produk serta mutu dan kualitasnya. Ada tas, ada juga baju. Nah, labu ala Bali guys. Di sini desain warna dan keceriaan dari tokohnya. Ini berapa? Sekarang. Ada kebaya lukis buatan dari Rana Bali Design guys. Yang mau kuningan dan hari raya boleh. Jadi ada keripik-keripik sama tiramisu guys. Di sini produk UMKM yang nanti bisa dipromotkan. Jadi bukan ini ada bahannya. Bergerak di bidang garment guys, hasilnya daggers. Bagaimana inspirasi dari sebuah desain ini? Ini desainnya adalah robot-robotan lalu dengan etnik digital, etnik dipadukan menjadi sebuah kaos ya. Di sini perpaduan seni sekaligus sebagai usaha yang tentunya bisa dibuat dengan ciri khas Bali-nya. ya. Hari ini kita bertemu banyak pengusaha dari UMKM, salah satunya Bapak Sari kita Banyurip. Sari Banyurip dari Singaraja guys. Produknya napi mantan iki. Ada unik sekali. Kacang original kacang saja inci, ada original minyak kacang saja inci, ada kopi racik kacang saja inci. Ini manfaatnya napi nih Pak? Ini kalau kacangnya kan ini terutama yang menderita asam urat, kolesterol, tensi tinggi, itu tinggal makan aja nih. Tinggal dimakan aja. Produk berkualitas selain menghangatkan, di sini juga hilangkan ya kalau dia dari penyakit yang diabetes seperti menolak dan menanggulangi. Menolak dan menanggulangi. Ini nomornya guys, kalau membutuhkan saca inci bisa hubungi ownernya langsung. Teruslah berkarya UMKM maju. Ada puluhan bahkan ratusan UMKM yang dikurasi hari ini mendatangkan vibrasi semangat baru untuk bisa tetap berkarya, memberikan inspirasi sekaligus mereka mendapatkan ruang untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM Bali. Salah satunya ada sandal, tas, dan beragam produk UMKM. Dan ini yang kita harapkan lebih
perempuan adalah agen perubahan. Sebelah sini. Setuju. Baik, terima kasih. Terkait talkshow Kartini ini bukan semata-mata kesetaraan gender, tetapi semangat Kartini inilah yang kita masifkan, kita kampanyekan bahwa Kartini ini tidak hanya berbicara tentang emansipasi wanita, tetapi di mana pria berjalan beriringan dengan perempuan. Itu kurang lebih. Jadi semangat Kartini ini kita gelorakan, kita masifkan, kita sebarluaskan. Melalui acara talkshow ini kita mengambil tema pun tentang pemberdayaan perempuan melalui wirausaha. Kenapa pemberdayaan perempuan melalui wirausaha? Khususnya di Bali, perempuan itu sangat luar biasa. Kemarin Ibu Veronica datang dipanen, apa kaitannya? Justru panen padi itu semua perempuan dari nanam sampai panen itu perempuan. Berbicara wirausaha, masalah wastra, penenunnya perempuan, semangatnya perempuan, ya kurang lebih itu. Bersama pemenang fiksi yang hadir dalam durasi, yaitu dari Wasra Badrika. Salah satu karyanya sudah kakak pakai berupa shawl yang ada lukisan endeknya, dan selamat kepada tim Wasra Badrika yang sudah menginspirasi anak-anak muda SMK yang berhasil menang fiksi dari Gianyar, tentunya mengeluarkan yang terbaik potensi yang dimiliki. Selamat berkarya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sahabat Kaori, dengan adanya durasi 10.000 UMKM ini menandakan semangat mereka untuk mau bangkit. Tahun 2025 harus ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi hari ini dari pusat hadir dari Wamen PPA perempuan peduli anak yang nantinya bisa memadukan di dalam momentum Hari Kartini dan juga Hari Pendidikan. Kita sebagai wanita bisa memberikan suri teladan dan contoh bagaimana anak-anak kita bisa menjadi generasi unggul bangsa. Baik dari skill yang mereka punya harus diangkat lagi, tidak hanya jadi kaum rebahan, kaum malas-malasan. Ayo bangkit anak muda Indonesia dan mulai juga untuk melihat skill apa yang kita miliki, yang masih memiliki wirausaha muda yang produknya mau dibantu untuk online, dalam arti kita mau naik kelas. Disinilah saatnya perkumpulan UMKM yang nanti bisa mengangkat komunitas-komunitas UMKM pemula untuk bisa bangkit menjadi UMKM yang memiliki konsep go nasional dan go ekspor. Rahayu. Saatnya kita cek kesehatan, baik itu gula darah maupun tensi. Supaya apa? Supaya kita tahu kondisi tubuh kita secara data detailnya.
Baik, selamat sore. Terima kasih atas undangan kepada kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Pusat yang diundang oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Bali oleh Kartini. Di acara RA Kartini ini kami melihat bahwa peran pemuda, khususnya pemuda di Bali, gitu ya, itu cukup potensial sekali karena selain mereka memiliki budaya, gitu ya, budaya dan pariwisata yang sudah mengakar, gitu ya, dan mereka juga menjadi sebuah adat istiadat. Jadi ini merupakan sebuah potensi bagi para pemuda-pemudi di Bali untuk mengembangkan sehingga pariwisata bisa berkelanjutan dan juga punya dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat. Kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Pusat (HPPIP) mengapresiasi dan turut bangga atas kegiatan yang dilakukan oleh HIMI Bali dan juga beberapa BPC yang ada di sini, dan kolaborasi ini kami rasa tidak hanya terputus sampai saat ini, dan mudah-mudahan ke depan kami dari pusat juga terus bisa berkolaborasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan yang dari 2 tahun yang lalu kami inisiasi, atau 2 tahun yang lalu kami bertajuk Kartini Day. Nah, sekarang kami ingin lebih mengenal istilahnya Kartini Fest ke anak-anak Gen Z, dan beberapa kegiatan yang nanti kami akan kolaborasikan. Yang pertama, dari hari kemarin kami sudah melakukan panen padi bersama dengan Ibu Wamen dan Ketum DPP, Ketum Erik Hidayat. Terus lanjut bagaimana kesempatan untuk atau membuat perempuan dan anak itu nyaman dengan peluncuran prototipe Ruang Bersama Indonesia yang saya kebetulan menginisiasi, tetapi saya mengkolaborasi seluruh stakeholder yang memang berkompeten di bidang itu. Dengan pendidikan lah bisa mengubah dunia. Maka dari itu kami memperingati Hari Kartini dari 21 April, 2 Mei sampai 3 Mei dengan berbagai kegiatan edukasi terkait tentang pemberdayaan perempuan melalui wirausaha dan bagaimana pandangan dari pemuda terkait perjuangan semangat berbudaya melalui sinergi Pampadi. Dan kami terlebih hari ini mencoba untuk memediasi bagaimana potensi-potensi dari produk SMK, jadi SMK Seni Bali yang ikut lomba, dan kami mencoba untuk mendekatkan pada stakeholder yang memang nanti nilai jualnya adalah bagaimana kolaborasi itu penting bagi keberlanjutan dari sebuah usaha.